Halo guys, perkenalkan saya Tias bersama dengan Saya Melia Jelaswati. di sini kami akan membahas tentang identitas negara, ciri komunikasi dan juga budaya dari negara Jepang dan juga Malaysia. yuk simak videonya. Sistem pemerintahan negara Malaysia. Malaysia adalah negara federal di Asia Tenggara dengan ibu kota Kuala Lumpur. Pusat pemerintahan berada di Putrajaya. Ia memiliki sistem pemerintahan kerajaan dengan yang di-Pertuan Agung sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Mata uang Malaysia adalah ringgit dan bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa nasional. Semboyan negara Malaysia adalah bersekutu, bertambah mutu yang artinya persatuan menambah keunggulan. Lambang negara Malaysia biasa disebut dengan jata negara. Yang pertama, perisai. Perisai memiliki makna berbagai simbol yang mewakili negara. Yang kedua, dua harimau yang melambangkan kewibawaan dan kekuatan. Yang ketiga, bintang dan bulan sabit. Bulan melambangkan 14 negara bagian federal di Malaysia dan bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama resmi. Bentuk pemerintahan negara Jepang adalah monarki konstitusional yang menggabungkan unsur monarki dan juga sistem pemerintahan konstitusional, di mana kepala negaranya adalah seorang kaisar dan sistem pemerintahannya adalah parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Jepang tidak memiliki semboyan resmi seperti negara-negara lainnya, tetapi pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menggunakan semboyan Hakoichu, 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Semboyan ini menekankan persaudaraan dan digunakan untuk mendukung pembentukan kawasan kemakmuran Asia Timur Raya. Selain itu, selama pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang memiliki 3 propaganda, 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Lambang negara Jepang secara resmi adalah bunga krisantemum, dalam bahasa Jepang yaitu Kiku no Gomon. Lambang ini biasanya digambarkan dengan bunga krisantemum yang daunnya berjumlah 16. Bunga krisantemum dalam negara Jepang dianggap sebagai cap negara, simbol negara, dan ketahanan negara. Gaya bahasa yang digunakan negara Malaysia. Yang pertama, verbal. Verbal contohnya bahasa Melayu itu bahasa utama yang digunakan di Malaysia. Contohnya, sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris biasanya itu untuk presentasi, bisnis, musyawarah, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa dialek. Bahasa dialek biasa digunakan untuk Hokkien di kalangan masyarakat Tionghoa, Malaysia atau Tamil. Yang keempat, tingkat formalitas. Contohnya encik untuk pria atau puan untuk wanita. Sebelum nama. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang pertama, salam. Salam digunakan untuk menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah memainkan peran penting seperti senyum, ramah, menunjukkan keramahan, sementara ekspresi serius dapat menunjukkan kesungguhan dan rasa hormat. Yang ketiga, kontak mata. Kontak mata yang moderat menunjukkan rasa hormat dan ketulusan. Yang keempat, bahasa tubuh seperti postur tubuh, gestur tubuh, dan lain-lain. Yang kelima, jarak. Jarak pribadi bervariasi tergantung pada hubungan atau jarak yang lebih dekat menunjukkan keakraban, sedangkan jarak yang lebih jauh menunjukkan formalitas.
Bahasa verbal yang digunakan negara Jepang. Yang pertama, keigo. Orang Jepang menyebutnya dengan keigo. Dalam bahasa Indonesia, keigo adalah bahasa sopan. Jadi, orang Jepang selalu berbicara sopan dengan lawan bicaranya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Yang kedua adalah ambigu dan tidak langsung. Komunikasi nonverbal Jepang. Jepang memiliki komunikasi nonverbal yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah ojiki. Ojiki adalah menundukkan kepala. Menundukkan kepala 15 derajat diartikan sebagai menyapa secara sepintas. Menundukkan badan 30 derajat diartikan sebagai tanda terima kasih. Membungkukkan badan 45 derajat diartikan sebagai permintaan maaf dan rasa syukur yang mendalam. Yang kedua, orang Jepang selalu menundukkan tatapannya ketika berbicara dengan lawan bicaranya. Jepang menganggap ketika kita menundukkan kepala kepada lawan bicara, kita akan menghormati lawan bicara tersebut. Ketika kita menatap lawan bicara kita, Jepang mengartikan itu adalah sikap kurang ajar dan tidak patut untuk ditiru atau menyombongkan diri sendiri kepada lawan bicara. Yang ketiga, menunjuk diri sendiri. Biasanya di Indonesia ketika kita menunjuk diri sendiri, kita akan meletakkan jari telunjuk di depan kita. Sedangkan di Jepang memiliki cara yang unik untuk menunjuk dirinya sendiri, yaitu dengan meletakkan jari telunjuk di depan hidungnya. Budaya negara Malaysia, yaitu ada seni dan musik. Malaysia memiliki tradisi seni dan musik yang kaya dengan seni Melayu yang berasal dari Kesultanan Melayu. Seni tradisional berpusat pada bidang seperti ukiran, kerajinan, perak, dan tenun. Yang kedua, adat istiadat. Ada berbagai istiadat yang berbeda-beda antar suku, budaya, dan daerah. Contohnya, tradisi berkapur siri, perkawinan, dan kematian. Yang ketiga adalah pengaruh agama. Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam budaya Malaysia, termasuk dalam seni musik dan adat istiadat. Yang keempat, festival dan perayaan. Malaysia merayakan berbagai festival termasuk Idul Fitri, Hari Lebaran, Tahun Baru Imlek, Deepavali, dan Hari Natal. Yang kelima, arsitektur. Arsitektur Malaysia mencerminkan pengaruh dari berbagai budaya termasuk Melayu, Tionghoa, India, dan kolonial. Contohnya adalah Istana Sultan Mansur Shah, kuil Tionghoa, dan bangunan kolonial di Malaka. Contoh kebudayaan Malaysia yang lain. Yang pertama, tari maknyong. Tari maknyong, tari tradisional yang berasal dari Melayu. Yang kedua, balik kampung, tradisi mudik saat mendekati hari raya keagamaan. Yang ketiga, budaya makan tengah, meletakkan berbagai lauk di tengah meja makan untuk dimakan bersama. Yang keempat, manis, bahasa campuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Malaysia memiliki banyak suku bangsa yang beragam, di antaranya suku Melayu sebagai mayoritas. Selain itu, juga suku Tionghoa, India, serta berbagai suku asli seperti orang asli Iban, Bidayuh, dan suku Dayak lainnya. Ada beberapa suku yang mendiami negara Jepang. Yang pertama adalah suku Yamato. Suku Yamato adalah suku etnis yang dominan di Jepang. Yang kedua adalah suku Ainu. Suku Ainu ini adalah suku yang unik. Mereka menyembunyikan dirinya dari kerumunan orang atau banyak orang di luar sana karena mereka ingin hidup damai dan menghindari masalah sosial. Yang ketiga adalah suku Ryukyu. Jepang juga memiliki kebudayaan yang sangat banyak, di antaranya seni dan juga pakaian. Yang pertama ada pakaian kimono, yaitu pakaian khas Jepang yang dibuat untuk acara formal. Yang kedua ada origami. Origami yaitu seni melipat kertas. Yang ketiga ada bonsai. Bonsai adalah seni untuk orang-orang yang suka membentuk
pohon seperti miniatur landscape.